Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Dimanapun anak-anakku berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, dalam pertemuan ini, sebelumnya mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan kita berdoa secara masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Berdoa selesai. Ya, pada kesempatan ini, ya, semuanya mohon dipersiapkan. Nanti kita akan membahas tentang bab pertama di semester pertama, yakni mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Tapi sebelum kita membahas, mohon untuk anak-anak peserta didik agar jangan lupa mengisi absensi secara daring, baik itu absensi yang tertera maupun nanti juga anak-anak bisa menulis sebuah komentar di kolom komentar yang sudah disediakan di e-learning ataupun sebagainya, atau nanti bisa japri ke nomor WA saya. Itu jangan lupa untuk bersensi diisi. Kemudian pembahasan kita ini adalah bab baru, ya. Saya akan tampilkan slide, nanti silakan anak-anak perhatikan slide-nya, dibaca, kemudian jika ada hal-hal yang penting silahkan dicatat di dalam buku. Oke, akan saya tampilkan slide-nya. Ya, mohon ditunggu sebentar. Oke, ini adalah slide-nya. Di sana ada saya, ya. Harap bersabar, ini bukan ujian. Oke, kita belajar santai ya anak-anak. Nanti untuk materi saya yang ini, saya akan menampilkan hanya beberapa kompetensi dasar. Saya siapkan terlebih dahulu ini ya, kemudian tidak ya. Oke, nanti saya cek juga suaranya bagaimana ya. Oke, materi kelas PAI kelas 10. Ini babnya adalah sumber hukum di dalam Islam. Nah, ini kompetensi dasarnya. Pertama, memahami sumber-sumber hukum dalam Islam. Jadi saya harapkan nanti tujuannya juga tidak berbeda, bahwa anak-anak nantinya mampu memahami sumber-sumber di dalam Islam, ya, apa saja. Jadi nanti kalau ada A itu dengan tidak takut ataupun tidak buta, ya, jadi dengan tahu bahwa ini tuh sumbernya dari sini. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, menyajikan contoh pengambilan masalah. Nanti saya harapkan peserta didik kelas 10 ini mampu memberikan contoh. Kemarin saya sudah memberikan pretest, ya alhamdulillah dari beberapa anak-anak itu sudah mampu memberikan contoh. Ya, jadi tinggal pendalaman materi. Untuk peta konsep ini, yang pertama kita yang akan bahas adalah pengertiannya, kemudian yang kedua adalah macam-macam sumber hukum dalam Islam, kemudian yang ketiga adalah contoh, contohnya, kemudian yang keempat adalah prinsip dan tujuan. Tapi dalam video yang pertama ini, video yang pertama kali ini kita akan membahas tentang pengertiannya dan macam-macam sumber hukum dalam Islam, ya. Nanti anak-anak juga bisa membaca yang ada dalam di hadapan jenengan semua, yaitu video ini atau di tampilan slide yang saya tampilkan. Itu juga dibaca, nanti juga ditulis. Oke,
Pertama, pengertian hukum dalam Islam. Kita sama-sama memahami pengertian hukum dalam Islam dulu ya. Nah, ini pengertian hukumnya Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum sebagai salah satu istilah yang ada di dalam Al-Quran adalah kata syariat. Jadi kalau di dalam Al-Quran sendiri itu dia tidak menyatakan ahkamu atau hukum ya. Jadi yang dia gunakan itu adalah syariat fikih ya. Itu syariah dan atau fikih itu adalah sebuah hukum. Kemudian kalau menurut Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafaz Arab tersebut bermakna norma atau akidah. Pengertiannya ya, norma atau akidah, ukuran, tolak ukur, pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitar. Itu silakan dibaca. Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah kendali atau kekangan budaya. Ini bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan. Jadi fungsi hukum sebetulnya untuk mengendalikan atau mengatur proses kehidupan yang ada pada manusia agar fungsinya tidak terjadi penyelewengan, karena kalau tidak diatur manusia itu akan hidup sebebas mungkin. Sehingga memang Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah aturan ya, hanya beberapa saja, kemudian nanti akan masuk ke dalam ranah kemampuan manusia. Jadi ya, manusia juga akan membuat sebuah aturan. Itu tadi pengertian hukum ya. Terus pengertian syariat ya, secara terminologi atau istilah ketutup ya. Saya sebutkan dulu. Syariah diartikan sebagai kata aturan. Sama-sama saja sebetulnya. Syariat itu artinya juga hukum ya, yang berasal dari Allah SWT. Jadi kalau dengan bilang hukum itu belum tentu dari Allah. Tapi kalau sudah menyatakan syariat berarti itu asalnya dari Allah. Perbedaannya hanya di situ ya. Jadi kalau hukum, kalau ingin bilang hukum, hukum itu bisa bermakna hukum undang-undang, ya kan, atau norma yang ada di masyarakat. Tapi ketika dengan mengatakan syariat, nah, itu biasa di masyarakat itu ya, kita biasa mendengar ada syariat itu enggak ngono. Nah itu sebenarnya berarti secara otomatis hukum itu berasal dari Allah ya. Begitu anak-anak, semoga tidak menjadi bias atau salah, dan semoga ini bisa masuk ya, bisa membedakan hukum yang secara umum ataupun hukum yang langsung dari Allah. Nah ini adalah ayatnya sesuai dengan ayat Al-Quran surah Al-Jasiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat. Syariat di dalam kurung adalah peraturan dari urusan agama. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Oke, di sini ada poin penting ya yang harus kita pahami dalam ayat tersebut. Pertama adalah syariatnya, yang kedua adalah hawa nafsu. Jadi kalau yang namanya syariat itu kan aturan dari Gusti Allah, kemudian di dalam diri kita itu ternyata ada hawa nafsu, yang mana hawa nafsu itu mengontrol kita untuk melakukan apa yang kita sukai. Nah, terkadang apa yang kita sukai ini itu hanya untuk foya-foya atau hanya untuk sekedar senang-senang. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian ada syariat yang kemudian itu fungsinya untuk mengontrol agar hawa nafsu ini tidak disalahgunakan atau kebablasan istilahnya. Oke, kemudian kalau menurut Mahmud Saltuk itu ya, coba kita pahami di sini ada akidah buat syariah mengatakan syariah adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah
atau ditetapkan dasar-dasarnya oleh Allah agar manusia berpegang teguh kepadanya dalam hubungan dengan Tuhannya. Jadi pada intinya syariat itu sendiri adalah hukum yang mengatur manusia agar manusia itu dekat dengan Tuhannya. Jadi kita akan itu pengertiannya, pengertian hukum dan syariat, mudah-mudahan bisa membedakan hukum secara umum, kemudian hukum yang disebut dengan syariat. Oke, kita akan ke macam-macam sumber hukum Islam, ya. Anak-anak bisa memperhatikan sembari dibaca. Pertama, ya, macam-macam berarti ini ada banyak, ya, ada lebih dari satu sumber. Jadi kalau orang Islam itu sumber hukumnya dari mana sih? Nah, itu kan pertanyaan dasarnya. Kemudian Allah dengan Al-Quran, ya. Jadi pertama adalah Al-Quran. Al-Quran itu menempati peringkat atau kedudukan pertama dalam pengambilan suatu hukum atau perkara permasalahan yang ada di muka bumi ini. Jadi manusia-manusia yang beriman, maka patokan pertama dalam mengatasi segala sumber masalah yang ada di muka bumi yang selama dia di kehidupan sehari-hari adalah sumbernya dari Al-Quran. Contoh konkretnya niku seperti kita mau sholat, sholat niku hukumnya berasal dari Al-Quran langsung. Kemudian kita mau zakat, kita melaksanakan puasa, itu juga sumber hukumnya berasal dari Al-Quran. Nah, ini silakan dibaca bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang kemudian Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi kemudian di sini ada perinciannya, gitu. Jadi Al-Quran itu diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kemudian Al-Quran terdiri dari 6.666 ayat. Kemudian terdapat 114 surah dan dibagi menjadi 30 juz. Ya, kemudian prinsip-prinsip adanya Al-Quran itu apa saja? Yang pertama memberi kemudahan, jadi Al-Quran tidak menyulitkan. Kemudian menyedikitkan tuntunan, jadi Al-Quran itu tidak banyak tuntutan, kemudian bertahap dalam menetapkan hukum. Ya, memang karena Al-Quran diturunkan secara mutawatir, secara berturut-turut, sehingga tidak tidak satu mushaf itu kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi secara bertahap, sehingga aturan-aturan itu juga muncul secara bertahap. Selain hal itu juga karena latar belakang masyarakat dahulu ketika masyarakat masih dalam posisi jahiliyah, memang tidak mudah yang namanya merubah orang yang secara umum tingkat pengetahuannya kurang kemudian harus pinter itu tidak mudah. Maka konsep mutawatir atau berturut-turut ini yang memang sudah tidak perlu diajarkan, Allah sudah tahu. Justru ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita ketika kita mau melakukan perubahan itu ya memang harus pelan-pelan. Jadi tidak bisa langsung kita berubah itu tidak. Yang penting kalau kita mau perubahan ya sadar diri dulu. Kita sadar dan kita mau melaksanakan ya insya Allah nanti ada perubahan. Kemudian yang prinsip keempat ini adalah sejalan dengan kemaslahatan manusia, ya. Jadi karena manusia itu kan miliknya Gusti Allah kan. Jadi Tuhan juga tahu porsinya, tahu kebutuhannya, sehingga Al-Quran itu dan Tuhan Allah itu enggak sewenang-wenang, ya. Tetap walaupun dia maha segalanya, dia masih, ya bukan masih, dia memberikan kepada manusia itu ya banyak keanugerahan, ya kan, ya. Jadi banyak kesempatan-kesempatan kepada manusia, banyak kebebasan-kebebasan yang diberikan kepada manusia. Jadi bisa ini merupakan Al-Quran itu kemaslahatan untuk manusia. Manusia bisa makan seenaknya, bebas saja apa saja. Yang penting jangan makan babi dan anjing untuk orang
muslim, untuk orang yang beriman. Nah, ini kita lanjut ke sumber hukum Islam yang kedua. Ini sudah berapa menit ya? Mudah-mudahan anak-anak masih semangat untuk mengikuti ataupun mendengarkan materi ini. Kita insya Allah nggak lama gitu. Mudah-mudahan 10 menit sudah selesai. Oke, untuk yang berikutnya adalah as-sunnah. As-sunnah itu apa sih? As-sunnah itu adalah sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik itu tindakan maupun perbuatan. Ini silakan dibaca. As-sunnah bisa saja disebutnya dengan hadis, ya. As-sunnah itu bisa hadis. Nah, kalau as-sunnah adalah hadis yang secara bahasa memiliki banyak makna. Ya. Hadis itu memiliki banyak makna. Pertama, makna yang pertama bisa disebut jadid, baru, yang baru. Jadi karena kan sudah ada Al-Quran, kemudian ada penjelasan dari Muhammad, nah penjelasan dari Muhammad ini kan baru, nah, itu makanya disebutnya Al-Jadid. Kemudian khabar, jadi ada berita-berita ya, seperti misal hadis Nabi Muhammad tentang bahwa orang yang beriman akan Allah akan mendapatkan kabar gembira, nah, itu adalah berita yang fungsinya itu informasi ya. Kemudian al-qarib yang dekat atau yang belum lama terjadi, memang belum lama terjadi. Itu untuk istilah lain ya bisa dipahami. Kemudian kita ke unsur-unsur hadis itu sendiri. Nah, dari Nabi Muhammad, kemudian ke zaman kita hari ini, kalau tidak ada unsur ini, ya, maka hadis itu kita tidak tahu kesohihannya. Sohih itu berarti baik ya, baik, sangat baik. Jadi tidak ada kecacatan sohih itu. Ketika tidak ada tiga unsur ini, silakan diperhatikan, itu maka informasi atau hadis yang hari ini kita baca itu belum tentu berasal dari Nabi Muhammad. Bisa jadi dari orang yang menyalahgunakan untuk keperluan atau ya disalahgunakan entah untuk keperluan apa ya. Yang penting dia tidak sepenuhnya mengikuti sunnah Rasul, tidak sepenuhnya mengikuti ajaran Nabi Muhammad, tidak sepenuhnya beriman kepada Allah, sehingga ucapan Nabi Muhammad, tindakan Nabi Muhammad bisa saja mereka selewengkan. Itu jika sebuah hadis tidak ada unsur ini, ada sanad, matan, dan rawi. Maka tiga unsur ini di dalam hadis itu penting. Jangan kalau buka hadis, lihat sanadnya, lihat matannya, dan lihat rawinya. Nanti kita akan bahas lagi. Ya, itu ya dari pengertian sunnah. Sumber hukum ya, jadi Al-Quran, kemudian As-Sunnah. Al-Quran itu dari Allah, As-Sunnah dari Nabi Muhammad. Ya, kita akan ke ijtihad. Nah, ijtihad apa sih? Ijtihad itu adalah sebuah pendapat. Pendapat siapa? Pendapat para ulama. Ya, kalau di Indonesia ada MUI, itu bisa kita jadikan sebuah rujukan ketika ada permasalahan. Nah, tapi tidak sewenang-wenang. Istihad, istihad artinya pendapat, sebuah pendapat. Kemudian orang yang mengeluarkan pendapat itu orangnya itu disebut mujtahid. Nah, si mujtahid ini niku tidak bisa sewenang-wenang untuk mengeluarkan statement atau pendapat tentang sebuah hukum. Jadi mujtahid harus memenuhi unsur. Jadi seorang mujtahid itu pertama ya harus cerdas. Kedua, dia harus paham dengan Al-Quran, isi dan segalanya, makna, tafsir, itu harus paham. Kemudian dia harus paham dengan hadis juga. Hadis, sumbernya, semuanya itu harus paham. Jadi Al-Quran dan As-Sunnahnya harus paham, harus matang. Kemudian orang mujtahid ini juga harus adil. Harus adil artinya posisi mujtahid itu untuk tadi kemaslahatan umat. Jadi bukan untuk perorganisasian, bukan untuk kelompok, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk masalah umat yang mana yang pasti
sumber hukum dari seorang mujtahid yang dikeluarkan dari mujtahid akan dipertanggungjawabkan. Nah, bagi orang yang adil, insya Allah mereka akan berlaku adil, akan mengambil jalan tengah yang penuh kehati-hatian, dengan banyak berbagai pertimbangan yang mungkin nanti ada banyak metodenya, kita akan bahas lagi. Jadi intinya untuk macam-macam sumber hukum Islam ternyata kita ketahui ini ada tiga, ya, ada tiga: Al-Quran, As-Sunnah, Ijtihad. Yang lain tidak ada. Kemudian kita ke sumber Al-Quran. Kita sudah ada berapa nih?